Pemirsa, kembali terjadi seorang ustadz di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat tega melakukan pencabulan terhadap 8 santri laki-laki. Dalam melakukan aksi bejatnya, pelaku melakukan aksi di dalam kamar area pondok pesantren. Pria ini adalah seorang kepala pondok pesantren yang juga sebagai ustadz berinisial AH yang mengajar di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ustadz ini ditangkap petugas kepolisian Polres Kuningan karena berbuat cabul terhadap 8 santri laki-laki Bina Qur'ani di Desa Cisantana, Cigugur, Kuningan. Pelaku melakukan aksi bejatnya di dalam kamar area pondok pesantren. Modus yang dilakukan kepala pondok pesantren ini adalah memberikan hadiah usai dicabuli. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Para santri ini dirayu, pertamanya dipanggil ke kamar tersangka ini, ya, dipanggil. Setelah dipanggil, dia tuh membujuk dengan cara nanti kalau apapun yang dia lakukan akan dikasih barang seperti contohnya baju koko, parfum dan lain sebagainya. Jadi tersangka melakukan bujuk rayu. Tersangka ini sudah mempunyai istri pula dan juga sudah mempunyai anak. Jadi tersangka ini adalah sebagai pengajar di pesantren tersebut. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejauh mana perkembangan penyelidikan kasus ini? Sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Kuningan, Bapak AKP Muhammad Hafid Firmansyah. Halo, selamat siang Pak Hafid. Halo, selamat siang. Ya, Pak Hafid, bagaimana kejadian pencabulan ini bisa terungkap, Pak Hafid? Baik, berawal dari adanya laporan dari salah satu orang tua korban bahwa ada kejadian tindakan pencabulan yang dialami oleh anaknya, itu seorang laki-laki di suatu pesantren di Cigugur. Lalu kita melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan, dan akhirnya kita menangkap Saudara AH, yaitu merupakan seorang guru sekaligus pimpinan pondok pesantren di pesantren BQ ini. Nah, Pak Hafid, sejauh ini ada 8 korban yang melapor. Apakah ada korban yang akan bertambah? Untuk sementara pemeriksaan ini masih 8 korbannya, tapi tidak menutup kemungkinan akan bertambah, tidak menutup kemungkinan. Namun untuk sementara dari hasil pemeriksaan masih 8 korban yang sudah ada. Pak Hafid, kalau kami boleh tahu, ini usia para korban ini berkisar usia berapa tahun, Pak Hafid? Baik, usianya paling yang di bawah umur itu umur 13 tahun, dari umur 13 tahun sampai umur 15 tahun dan 18 tahun. Bahkan ada yang sudah lulus juga ada, berarti kan kejadian ini sudah cukup lama. Ini pelaku melakukan hal tersebut kepada para santrinya ini dari tahun berapa, Pak Hafid? Untuk hasil pemeriksaan sementara dari 2-3 tahun yang lalu, karena salah satu korbannya adalah ada yang sudah lulus. Gitu. Nah, ini mengingat jumlah korbannya tidak sedikit, ini modus pelaku mencabuli para santrinya seperti apa? Apa yang dijanjikan? Jadi modusnya adalah si santri ini dipanggil ke kamar pribadinya guru tersebut. Setelah dipanggil, pelaku langsung memeluk, kadang mencengkram bahunya, sehingga para korban itu takut, dan juga salah satunya itu takut dikeluarkan. Gitu. Jadi apa daya, tidak ada daya upaya, akhirnya menuruti apa yang dilakukan. Setelah itu diiming-imingi dikasih barang. Gitu. Barang tersebut berupa apa, Pak Hafid? Barang itu diantaranya ada baju koko, ada parfum, barang-barang seperti itu, baju, sarung. Ini mengingat yang dia melakukan dari 2 tahun yang lalu, apakah ada satu korban yang dicabuli berkali-kali oleh pelaku? Jadi kebanyakan itu memang ada yang berkali-kali, tapi tidak terus-menerus. Jadi kadang yang ini korbannya sudah 2 kali dilakukan seperti itu, ada yang sekali, ada yang 3 kali.
Lalu hingga saat ini bagaimana kondisi para korban, Pak Hafid? Apakah ada traumatis dari mereka? Untuk para korban tetap kita kita dampingi juga oleh untuk melakukan trauma healing, dan juga orang tuanya pun tetap mensupport. Tapi untuk sementara alhamdulillah para korban sudah kita arahkan untuk ke dinas-dinas terkait untuk trauma healing. Pak Hafid, ini ada pendampingan khusus nggak, mengingat pelakunya adalah seorang laki-laki dewasa dan korbannya adalah laki-laki remaja? Untuk para kasus, karena ini kan rata-rata di bawah umur ya, jadi untuk pemeriksaannya pun khusus gitu dari tim PPA, dan juga kita didampingi dari dinas terkait, karena ini korban adalah di bawah umur, dan juga kita dampingi seperti itu, tapi perlakuan khususnya seperti itu. Nah, Pak Hafid, ini kalau pompes yang dikepalai pelaku tersebut, apakah ini pompes yang memang terdaftar atau ilegal seperti itu? Untuk sementara hasil pemeriksaan ternyata ponpes tersebut belum ada izin. Belum ada izin? Belum ada izin, dan juga sekarang ponpes tersebut para santri sudah dipulangkan ke orang tuanya masing-masing, dan untuk kegiatan dihentikan untuk sementara. Jadi dipastikan kegiatan ponpes saat ini sudah nonaktif ya, Pak Hafid ya? Iya, betul. Oke, lalu ancaman hukuman jika pelaku memang terbukti bersalah apa, Pak Hafid? Untuk di sini kita terapkan pasal 82 ayat 1, 2, dan 4 Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana paling singkat ada 5 tahun dan paling lama 20 tahun dikarenakan yang bersangkutan adalah tenaga pengajar, jadi ditambah 1/4. Jadi paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hafid telah berbagi informasi bersama kami. Semoga tidak ada korban yang bertambah, Pak Hafid. Terima kasih.